Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adi Winata selaku moderator dari kelompok 5 dan akan menjelaskan melek teknologi dan melek IPA. Anggota-anggota kelompok saya berdasarkan saya Adi Winata dan kawan-kawan saya yaitu Dewi Agustina Sinaga, Siti Nurul Falah, dan Jipani Amelia. Berikut yang akan dijabarkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Falah dari kelas PSPK 24B dengan NIM 42421310020. Saya akan menyampaikan materi dengan judul konsep dasar dari melek IPA dan melek teknologi. Pertama, kita akan membahas konsep dasar melek IPA. Melek IPA adalah kemampuan untuk memahami, mengkritisi, dan menerapkan ilmu pengetahuan alam dalam kehidupan sehari-hari, dan membuka wawasan tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Sehingga dengan melek IPA, kita dapat mengetahui cara-cara ilmiah untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, dalam hal menciptakan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan. Lalu, dengan melek IPA, kita dapat menciptakan inovasi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi dengan penemuan ilmiah. Misalnya, dengan memanfaatkan limbah organik untuk kita olah menjadi pupuk kompos, sehingga dapat mengurangi biaya dalam pembelian pupuk kimia. Selain itu, juga dapat mengurangi limbah pertanian untuk menjaga kualitas bumi kita. Dengan melek IPA, dapat memahami dampak aktivitas manusia terhadap alam dan mencari solusinya untuk melestarikan bumi. Melek IPA bukan hanya untuk para ilmuwan, tetapi juga untuk kita. Jadi, dengan melek IPA kita dapat memahami bagaimana alam dapat bekerja sehingga kita dapat menciptakan inovasi-inovasi baru. Dapat mengetahui cara menjaga alam dan juga dapat mengurangi dampak dari suatu permasalahan alam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas konsep dasar dari melek teknologi. Melek teknologi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi secara bijaksana, serta menyadari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, dan juga menyadari pentingnya kecakapan teknis, serta keputusan berbasis data. Sehingga dengan memiliki kecakapan teknis, kita bisa menggunakan alat dan teknologi untuk dapat mengumpulkan dan menganalisis data. Dan dengan keputusan berbasis data, kita bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih tepat dan didukung oleh bukti yang ada. Maksud dari kecakapan teknis di sini adalah kemampuan dalam mengoperasikan teknologi untuk memudahkan pekerjaan yang kita lakukan. Dengan teknologi, memang pekerjaan dapat menjadi mudah, tetapi penggunaan teknologi memiliki dampak yang besar, seperti dapat menjadi ketergantungan dengan teknologi, sehingga kita menjadi malas. Juga dengan teknologi yang semakin berkembang ini, kejahatan juga semakin marak seperti berita hoaks, cyberbullying, dan penipuan yang dapat merugikan kita sebagai pengguna. Itulah mengapa penting untuk dapat melek terhadap teknologi, karena dengan melek teknologi kita dapat menganalisis data ataupun informasi terlebih dahulu. Ini sangat penting kita lakukan agar terhindar dari resiko-resiko yang dapat muncul dari penggunaan teknologi. Apalagi kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya. Jadi, melek teknologi bukan hanya tentang
tahu bagaimana cara memakai alat teknologi, tetapi juga tentang memahami bagaimana teknologi ini berfungsi, bagaimana data digunakan, dan bagaimana teknologi mempengaruhi kita dan lingkungan kita. Perkenalkan, nama saya Jevania Amelia dari PSPK 24B dengan NIM 4242131022. Oke, kita masuk ke melek IPA. Apa sih IPA itu? IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam seperti benda, makhluk hidup, ataupun proses-proses alam dengan cara yang dapat diamati, diuji, dan diukur. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam bidang kesehatan, seperti produk obat bioteknologi, di mana menciptakan obat-obat penting seperti vaksin dan antibiotik. Yang kedua, pada sterilisasi. Prinsip IPA atau radiasi UV dan kimia atau disinfektan digunakan untuk membunuh mikroorganisme patogen dalam alat medis, makanan, dan lingkungan rumah sakit. Yang ketiga, ada alat kesehatan. Penjelasan tentang penerapan fisika dalam pengembangan alat medis seperti pacemaker dan glukometer yang membantu dalam pengobatan atau pengobatan penyakit jantung dan diabetes. Oke, kita masuk kepada penerapan melek IPA yang kedua, yaitu bidang pertanian dan pangan. Yang pertama ada pemulihan tanaman. Bioteknologi telah memungkinkan pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap hama dan kondisi cuaca ekstrim. Ini penting untuk ketahanan pangan global. Yang kedua ada pupuk dan pestisida. Penggunaan prinsip kimia mengembangkan pupuk-pupuk yang ramah lingkungan dan pestisida yang lebih efektif serta aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Yang ketiga ada teknologi irigasi. Penjelasan tentang pengembangan sistem irigasi yang lebih efektif seperti irigasi tetes yang mengurangi pemborosan air dan peningkatan hasil pertanian. Yang ketiga, penerapan melek IPA dalam bidang energi dan sumber daya alam. Yang pertama, ada energi terbarukan. Penekanan pada penerapan prinsip fisika dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti sumber energi surya, angin, hidroelektrik. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil loh. Yang kedua, ada efisiensi energi. Penjelasan tentang bagaimana IPA digunakan untuk pengembangan teknologi yang meningkatkan efisiensi energi dalam mesin dan bahan bakar yang penting untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga ada eksplorasi sumber daya. IPA khususnya geologi dan fisika digunakan dalam eksplorasi untuk menemukan dan mengeksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. Baik, saya akan menjelaskan tentang melek teknologi. Apa sih melek teknologi itu? Teknologi adalah penerapan metode ilmiah untuk mencapai tujuannya praktisi yang membantu menyelesaikan masalah manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Artinya, melek teknologi adalah di mana kita bisa menggunakan, mengelola, menganalisis, dan menggunakan teknologi sebaik-baik mungkin. Contohnya adalah misalnya peran teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Di sini teknologi sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Seperti kita bisa meningkatkan value dengan mencari hal-hal yang bisa membuat karir kita lebih tinggi. Dan selanjutnya teknologi dalam pendidikan. Di sini dalam bidang pendidikan teknologi sangat dibutuhkan. Kayak kita jadi mudah belajar dengan mengakses dimanapun, misalnya di desa-desa terpencil, kita bisa mengakses pembelajaran dengan mudah. Dan sekarang ini kita sudah menggunakan yang namanya website untuk melakukan ujian-ujian. Itu sangat membantu dalam teknologi. Yang selanjutnya yaitu teknologi untuk keberlangsungan lingkungan. Ini sangat membantu kita dengan adanya teknologi untuk keberlangsungan lingkungan. Kita bisa mengelola dan bisa menganalisis apa sih yang akan terjadi nanti ke depannya untuk lingkungan kita. Apakah akan menjadi lebih baik? Jika tidak, maka kita harus
membuatnya agar lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis teknologi. Yang pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau bisa kita bilang TIK. Yang pertama yaitu internet. Internet sangat membantu kita dan sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Apalagi di mana-mana kita bisa mengakses apapun dan kapanpun, itu sangat dibutuhkan, yaitu namanya internet. Dan selanjutnya aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini sangat membantu kita untuk dimanapun dan kapanpun. Misalnya yang kita bisa lihat sekarang yaitu aplikasi M-Banking. Di mana-mana sudah memakai aplikasi mobile agar kita bisa mudah untuk mengambil uang dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu teknologi energi dan lingkungan. Yang contohnya yaitu panel surya. Panel surya sangat dibutuhkan untuk sekarang. Kita bisa memanfaatkan matahari untuk mendapatkan teknologi dari situ, dan turbin angin. Turbin angin akan menimbulkan energi dan akan membuat kita bisa membantu dalam segi listrik. Selanjutnya yaitu teknologi manufaktur dan rekayasa. Contohnya robotika. Untuk revolusi 5.0 atau masa depan itu sangat dibutuhkan yang namanya robotika. Di mana-mana pasti akan menggunakan robotika, dan manusia akan tergantikan dengan robotika tersebut. Selanjutnya yaitu D3 printing. Ini sangat baik untuk dalam mengelola animasi seperti animasi, patung, dan hubungan antara ilmu, pengetahuan alam, dan teknologi sangatlah erat dan saling menguntungkan. Teknologi modern tidak bisa lepas dari pengembangan ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai fenomena alam, prinsip fisika, kimia, biologi, dan matematika. Di sisi lain, teknologi juga membantu mempercepat penerapan IPA dalam kehidupan sehari-hari, memberikan solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi manusia. Mari kita bahas lebih dalam hubungan keduanya. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Yang pertama, pengetahuan ilmiah sebagai dasar teknologi. Ilmu pengetahuan alam menyediakan pengetahuan fundamental yang digunakan untuk menciptakan teknologi baru. Misalnya, pemahaman tentang hukum termodinamika memungkinkan kita mengembangkan mesin yang efisien, seperti mesin pembakaran internal dalam mobil atau turbin gas yang digunakan untuk pembangkit listrik. Yang kedua, ada prinsip-prinsip IPA mendasari teknologi. Teknologi dibangun di atas hukum fisika, kimia, dan biologi. Sebagai contoh, hukum Newton yang mengatur gerak benda digunakan dalam desain kendaraan untuk memastikan kestabilan dan efisiensi. Di bidang kimia, prinsip reaksi kimia digunakan dalam teknologi baterai dan panel surya serta dalam pengembangan berbagai jenis obat-obatan. Yang ketiga, metode ilmiah dalam teknologi. Setiap pengembangan teknologi selalu diawali dengan penelitian ilmiah yang ketat, yang melibatkan observasi, pengujian, dan analisis data. Misalnya, untuk menciptakan teknologi sel bahan bakar hidrogen, peneliti melakukan eksperimen untuk memahami reaksi kimia yang terjadi dalam sel tersebut. Proses ini mengurangi risiko kegagalan dan memastikan bahwa teknologi yang dihasilkan efisien dan aman untuk digunakan. Yang keempat, kolaborasi antar disiplin ilmu. Dalam banyak kasus, teknologi modern tidak hanya melibatkan satu disiplin ilmu. Misalnya, dalam mengembangkan mobil listrik, fisika digunakan untuk memahami motor listrik, kimia digunakan untuk mengembangkan baterai lithium-ion, dan teknik elektro yang digunakan untuk sistem pengisian baterai. Kolaborasi ini penting dalam menciptakan inovasi yang lebih kompleks. Yang kelima, mengelola dampak lingkungan. Pengetahuan ilmiah tidak hanya membantu dalam pengembangan teknologi, tetapi juga penting untuk memahami dampak lingkungan dari teknologi tersebut. Teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, sangat bergantung pada prinsip-prinsip IPA untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung keberlanjutan.
Teknologi mengaplikasikan IPA. Ada 5 poin penting tentang teknologi mengaplikasikan IPA. Yang pertama itu teknologi informasi dan komunikasi atau yang kerap kita dengar dengan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi sangat bergantung pada prinsip fisika, gelombang elektromagnetik untuk pengembangan sistem komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi dan telepon seluler. Konsep matematika juga sangat penting dalam pengembangan algoritma untuk enskripsi data dan protokol komunikasi di dalam jaringan komputer. Yang kedua, energi terbarukan. Teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin sangat bergantung pada pengetahuan fisika. Misalnya, prinsip fotonik dalam panel surya memungkinkan kita memanfaatkan energi matahari secara efisien. Di sisi lain, pengetahuan mengenai dinamika fluida digunakan untuk menciptakan turbin angin yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Yang ketiga, teknologi kedokteran. Dalam kedokteran, teknologi seperti MRI atau Magnetic Resonance Imaging dan CT scan menggunakan prinsip fisika untuk menghasilkan gambaran internal tubuh manusia. Resonansi magnetik dalam MRI memungkinkan visualisasi detail struktur tubuh manusia dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, yang sangat penting dalam diagnosis dan perawatan medis. Yang keempat, di dalam bidang bioteknologi. Bioteknologi adalah contoh aplikasi langsung prinsip biologi dan kimia dalam mengembangkan produk dan solusi untuk kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Misalnya, dalam pengeditan gen, pengetahuan tentang DNA dan proses biokimia digunakan untuk memodifikasi genetik organisme secara presisi. Yang terakhir, material dan nanoteknologi. Nanoteknologi berfokus pada penciptaan material baru dengan sifat yang lebih baik seperti material super kuat atau super ringan. Di sini, fisika dan kimia pada level atom dan molekul digunakan untuk menciptakan material yang tidak hanya lebih efisien, tetapi juga dapat mengubah industri dari elektronik hingga ke pengobatan. Integrasi IPA dan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, alat laboratorium modern. Teknologi mempermudah siswa untuk memahami prinsip-prinsip IPA melalui simulasi eksperimen dan penggunaan alat canggih seperti sensor digital untuk mengukur parameter fisik atau kimia secara real-time. Misalnya, mengukur pH, mengukur temperatur suhu. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan aman. Yang kedua, e-learning dan pembelajaran interaktif. Platform e-learning dan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi memungkinkan siswa untuk belajar IPA secara fleksibel dan menarik. Penggunaan video animasi, kuis interaktif, serta platform diskusi memungkinkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep-konsep IPA, sekaligus mengembangkan keterampilan digital siswa. Selain dalam bidang pendidikan dan transportasi modern, integrasi IPA dan teknologi juga berkembang dalam dunia medis. Teknologi medis seperti MRI dan CT scan mengaplikasikan prinsip-prinsip IPA untuk memperoleh gambar tubuh manusia. Teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik dan radiasi untuk membantu dalam diagnosis medis yang akurat dan cepat. Hal ini sangat penting untuk mendeteksi penyakit dan perencanaan perawatan yang lebih tepat, seperti dalam kasus kanker atau cedera otak. Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa paparan yang sudah saya jelaskan adalah integrasi IPA dan teknologi merupakan kunci dalam menciptakan dunia yang lebih maju dan efisien. Pengetahuan ilmiah adalah fondasi yang menopang perkembangan teknologi, sementara teknologi itu sendiri mempercepat penerapan pengetahuan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan berkelanjutan di planet ini. Dengan penjelasan yang lebih mendalam ini, audiens akan memahami betapa pentingnya hubungan simbiotik antara IPA dan teknologi dalam mendorong inovasi yang membawa kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Saya akan menyampaikan materi dengan judul Pentingnya Melek IPA dan Melek Teknologi di Era Digital.
dalam dunia yang semakin terhubung dan digital, memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi bukan lagi menjadi suatu pilihan, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Era digital telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan juga berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, Melek IPA menjadi dasar untuk dapat mengakses pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi bekerja. Revolusi Industri 4.0 memperkenalkan konsep-konsep baru yang memanfaatkan otomatisasi, AI, Internet of Things atau IoT, dan juga Big Data. Melek teknologi berarti lebih dari sekedar tahu cara menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga memahami bagaimana perangkat tersebut dapat beroperasi dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Apa sih itu revolusi industri 4.0? Jadi, revolusi industri 4.0 adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan era baru dalam dunia industri yang ditandai dengan adanya teknologi digital seperti komputer, internet, dan data bergabung dengan dunia fisik seperti mesin dan pabrik. Sehingga hal ini memungkinkan mesin dan sistem untuk dapat saling terhubung dan bekerja lebih otomatis dan juga cerdas. Di era ini, sistem cyber fisik menghubungkan sensor, mesin, dan komputer yang saling berbagi data secara real time. Jadi, revolusi industri 4.0 ini telah mengubah cara kita bekerja dan hidup. Otomatisasi AI, IoT, dan juga Big Data menjadi kunci untuk mengoptimalkan proses, menciptakan produk baru, dan bahkan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Dengan teknologi, memang dapat membuat pekerjaan kita menjadi lebih praktis, tetapi dalam penggunaannya harus dengan bijak. Karena dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, semakin banyak pula tantangan yang harus kita hadapi. Misalnya, dalam penggunaan media sosial ataupun game, yang dapat menimbulkan tantangan seperti termakan berita hoaks, tersebarnya informasi pribadi, dan juga kemalasan sehingga kehidupan kita dapat terganggu. Jadi, dengan melek teknologi, kita dapat bijaksana dalam menggunakan teknologi, sehingga kita dapat terhindar dari resiko-resiko yang kita dapatkan dari penggunaan alat teknologi. Oke, slide yang terakhir yaitu teknologi utama dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama itu ada robotika. Kini kita tahu hampir di semua sektor industri itu menggunakan robotika. Robot yang dapat bekerja secara otomatis dalam tugas-tugas yang berulang, serta meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kecelakaan dalam kerja. Yang kedua ada AI, memungkinkan mesin untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang ada, membuat lebih cepat dan lebih efisiensi daripada manusia dalam banyak kasus. AI telah mengubah dunia industri, mulai dari pabrik yang dapat mengoperasikan mesin-mesin cerdas, hingga sistem medis yang bisa mendiagnosis penyakit dengan akurat tinggi. Nah, jadi kita tahu ya bahwa si robotika dengan AI ini dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam proses produksi, menciptakan lingkungan yang lebih efisiensi dan produktif. Jadi dampaknya itu ketika kita ketergantungan pada AI dan robotika dapat mengurangi keterampilan sosial kita, empati manusia, serta menyebabkan ketidakselarasan. Yang ketiga ada IoT atau Internet of Things, yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet sehingga mereka dapat berbagi data secara otomatis. Hal ini memungkinkan sistem untuk merespon perubahan kondisi dengan cepat dan membuat keputusan berbasis data secara real time.
Nah, contohnya itu seperti big data, yang mana mengacu pada jumlah data yang lebih besar yang dihasilkan setiap hari. Data ini harus dianalisis untuk menemukan pola dan wawasan yang lebih bisa digunakan untuk meramal tren, mengoptimalkan operasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua, pada cloud computing, di mana memungkinkan pengolahan data dilakukan secara terpusat, memberikan kemampuan untuk mengakses data dan aplikasi dari mana saja, mengurangi biaya infrastruktur, fisik, dan meningkatkan skalabilitas. Nah, jadi dalam penggunaan IoT ini memiliki dampak di mana terdapat tantangan yang dihadapi IoT seperti serangan siber, pencurian data, dan ancaman terhadap infrastruktur kritis. Oleh karena itu, lapisan keamanan konferensi perlu diterapkan pada sensor komunikasi dan database agar data yang dikumpulkan tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah ya.